Bicara Supply Chain, highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week, all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Selamat datang di Bicara Supply Chain. Nama saya Nur Hadi dan saya adalah pengasuh podcast ini. Teman-teman sekalian, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang super istimewa. Sudah bersama saya Vinardo Susanto, seorang pakar di bidang ERP Solutions. Selamat malam Pak Vin. Selamat malam Pak. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya malam ini. Nah, kita akan belajar ya, lebih tepatnya belajar dengan beliau tentang bisnis proses di dalam supply chain. Nah, ini topik yang saya kira sangat menarik. Teman-teman khususnya yang berkecimpung dalam supply chain pasti sangat berminat untuk mendengarkan diskusi dan belajar kita dengan beliau. Sebelum dimulai, boleh Pak Vin kenalan dulu dengan teman-teman podcast? Oke, nama saya Vinardo. 10 tahun terakhir ini saya banyak terlibat dalam adopsi praktik bisnis terbaik dalam perusahaan. Kemudian bagaimana proses-proses tersebut dibakukan dalam sebuah sistem ERP. Saya masih aktif bekerja di salah satu company packaging company terbesar. Kemudian untuk in charge sebagai regional ERP solution specialist. Selain kegiatan aktif, saya juga aktif di ERP Group Surabaya. Saya juga terlibat di Weekend Project under sewa ERP ID. Jadi kita bagaimana membantu usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah ini usaha yang belum mampu untuk membeli ERP besar. Dengan sewa ERP ID kita menyediakan solusi dengan open source ERP sehingga mereka bisa mengimplementasikan ERP, memperbaiki proses-proses mereka. Begitu Pak. Keren-keren. Ini aktivitas sosialnya keren banget nih Pak Vin ini. Ya, begitulah Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, Pak Vin, sebenarnya Bapak melihat proses dalam supply chain sendiri itu bagaimana Pak? Oke, saya melihat supply chain sebagai yang sering kita dengar bahwa serangkaian rantai pasok yang memiliki keterkaitan yang erat antara satu proses dengan proses yang lain. Nah, kalau boleh saya analogikan sebuah rantai pasok sebagai rantai Pak. Jadi kalau kita lihat sepeda motor, mereka ada rantai. Nah, rantai ini akan dapat bekerja maksimal kalau satu rantai dengan mata rantai satu dengan mata rantai lainnya memiliki standar yang sama. Standar di sini misalkan jenis bahan yang sama, kemudian ukuran yang sama. Dengan adanya standar tersebut, rantai tersebut dapat berfungsi dengan baik, menggerakkan roda kendaraan. Begitu juga dengan supply chain. Ini akan kalau satu proses dengan proses yang lain yang ada di dalam supply chain dapat bekerja dengan baik, maka itu akan menggerakkan seluruh proses di dalam perusahaan itu sendiri. Begitu lebih kurangnya Pak. Baik. Ini Bapak cerita soal proses ya. Jadi dengan analogi tadi Bapak sampaikan ada rantai ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sebenarnya supaya proses bisnis tersebut bisa standar? Jadi kita punya sebuah kayak framework atau acuan yang sama. Meskipun nanti bisa penerapannya kan beda-beda. Ya, jadi kalau kita lihat dari referensinya supply chain, mereka memiliki best practice atau praktek bisnis terbaik yang ada di dunia di dalam yang kita kenal dengan APIX. Jadi APIX ini menyediakan best practice atau praktek-praktek bisnis terbaik yang sebenarnya bisa kita adopsi oleh banyak perusahaan. Kemudian proses adopsi itu sebenarnya nanti akan mengubah proses-proses di perusahaan kita menjadi lebih standar, menjadi lebih terkait antara satu proses dengan proses yang lainnya. Itu yang sebenarnya proses yang bisa teman-teman pelajari, teman-teman adopsi ke dalam proses yang ada di perusahaan, sehingga satu proses dengan proses yang lain yang ada di supply chain itu saling terkait, prosesnya lebih cepat dan lebih baik begitu. Dan itu bisa diterapkan di semua bidang perusahaan ya Pak, tidak hanya let's say perusahaan yang sudah mapan begitu ya? Ya, itu bisa diterapkan di banyak perusahaan Pak. Jadi mulai dari jasa, mulai dari manufacturing dan hampir semua perusahaan sekarang kan pakai supply chain. Nah, caranya gimana Pak?
Oke, caranya ini pertanyaan baik, betul, pertanyaan menarik sekali. Jadi setidaknya dari beberapa kali proses adopsi yang kita lakukan, setidaknya ada 3 proses yang kita lakukan. Yang pertama adalah review atas proses yang berjalan di setiap bagian kita. Jadi kalau kita melihat perusahaan, proses-proses yang ada kita review, itu sebagai as is proses, itu step pertama. As is current process, betul. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan review atas proses-proses yang standar tadi. Nah, nanti setiap step pertama dan kedua kita bikin mapping. Itu yang disebut mapping business process. Di situ nanti kita akan lihat relasi antara satu proses dengan proses yang lainnya. Di dalam swarm line kita buat diagram gitu, dan itu akan memudahkan kita. Nah, setelah kita punya proses yang pertama as is, kemudian proses yang standar sebagai to be, kemudian yang step ketiga ini yang paling penting adalah bridging. Bagaimana kita menganalisa proses yang sekarang ke proses yang akan datang, kemudian yang berbeda apa dari proses itu, dan kita bridging the gap gitu. Artinya kita buat step 1, step 2, step 3 bagaimana mengubah proses yang ada as is ini menjadi proses yang to be. Itu stepnya. Dan proses pengadopsian ini harus kita standarkan. Kemudian nanti kita melibatkan seluruh tim dalam proses-proses tersebut. Begitu, Pak. Kalau dari pengalaman Bapak selama ini ya, baik di current company atau mungkin Bapak ada pernah handle beberapa project lainnya, kalau implementasi seperti itu butuh waktu berapa lama, Pak? Itu tergantung. Jadi biasanya ada berkisar antara 3 sampai 6 bulan. Untuk biasa 3 bulan pertama kita pelajari proses. 3 bulan berikutnya adalah kita pelajari proses to be-nya, dan kemudian yang paling baik adalah bagaimana proses-proses yang ada tuh mulai mengadopsi, mengubah prosesnya jadi proses yang akan datang, proses yang baru. Nah, proses-proses ini yang kemudian dibiasakan, distandarkan ke dalam sebuah sistem. Biasanya pakai ERP sistem. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Paling penting ini ya. Setelah ada proses standarisasi, langkah terakhir untuk bikin proses tersebut bisa sustain di suatu organisasi? Ya, biasanya untuk membuat sustain kita perlu implementasi sebuah sistem, karena sebenarnya sistem ini yang nanti membuat prosesnya baku. Jadi untuk melakukan satu proses butuh step 1, step 2, step 3, dan itu dibakukan ke sistem akan membuat proses bahwa sebelum proses 1 dilakukan kita nggak bisa melakukan proses kedua, begitu juga proses-proses selanjutnya, sehingga itu membentuk rangkaian bahwa satu proses harus berlangsung, harus step berikutnya dan step berikutnya. Nah, proses-proses ini yang dibakukan ke sistem, artinya orang atau kita nggak bisa bypass selagi proses itu belum dilakukan. Misalkan ada proses approval, kita nggak bisa proses ke proses berikutnya selagi itu belum approve misalkan. Seperti itu. Baik, menarik sekali, Pak. Baik, Pak Vin, sebelum kita tutup diskusi singkat hari ini, ada pesan terakhir, Pak, buat teman-teman khususnya yang ingin mengadopsi beberapa best practice yang sudah distandarkan oleh Epix. Ya, saya melihat bahwa proses-proses yang ada di Epix itu sangat baik. Itu proses-proses tersebut dijadikan acuan oleh hampir semua ERP system. Jadi kalau kita belajar satu proses standar ini, kemudian kita distandarkan dengan ERP, kita akan melihat satu ERP dengan ERP lain itu sama, karena mereka merujuk ke standar proses yang sama. Nah, ini saya sih sampaikan buat teman-teman bahwa sebenarnya ketika kita berhasil mengubah proses-proses tersebut menjadi lebih baik, impact-nya tidak hanya buat company, perusahaan tempat kita bekerja memiliki proses yang terstandar atau lebih baik, tapi hal yang lebih penting adalah bagaimana membuat orang-orang yang ada di dalamnya itu memiliki pekerjaan yang lebih produktif, yang komunikasi yang lebih baik, dan itu impact-nya sangat baik sekali buat teman-teman bisa capai ke sana. Jadi secara konkret bikin pekerjaan kita lebih tepat sasaran, efektif dan sistematis, efisien, termasuk itu ya. Dan memberikan dampak mungkin. Iya, memberikan dampak yang baik. Value, buat, ya betul. Baik, terima kasih Pak Vin atas waktunya. Ya, menarik sekali diskusi kita hari ini. Baik teman-teman, demikian episode singkat kali ini dengan Vinardo Susanto, ERP spesialis. Beliau tinggal di Surabaya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode
mendatang. Ciao. Bye. At Bichara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bichara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com. Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.